Terlihat sederhana gitu ya, tapi bisa jadi dilema. Ini nentuin 10 tahun ke depan hidupmu kayak apa. Ini sama kayak milih jodoh. Jodoh tuh kan analoginya, muka pasangan tuh adalah muka yang bakal kamu lihat seumur hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kerjaan juga sama gitu ya. Itu yang bakal kamu lihat dari jam 7.30 sampai jam 4. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mama Dea Bahagia Kid gitu ya. Jadi hari ini mau cerita. Pertama, lihat pengumuman kalau seleksi CPNS 2026 diprediksi formasinya bakal buka kurang lebih 300.000 sampai 400.000 untuk mengganti ASN pensiunan. Tapi ingat, kalau udah nonton videoku yang lain, itu angka makro, bukan yang sebenarnya sesuai dengan formasi yang mau dilamar. Nah, biasanya di rentang tahun ini gitu ya, di bulan Maret, April, ya sekitaran itulah gitu ya. Itu tuh lagi ada usulan pengajuan dari instansi untuk, formasi. Nah, kira-kira kalau buatku gitu ya, ini adalah waktu yang tepat untuk yang buat mau memilih PNS sebagai jalur karir mempersiapkan diri. Terlihat sederhana gitu ya, tapi bisa jadi dilema. Ini nentuin 10 tahun ke depan hidupmu kayak apa. Ini sama kayak milih jodoh. Jodoh tuh kan analoginya, muka pasangan tuh adalah muka yang bakal kamu lihat seumur hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kerjaan juga sama gitu ya. Itu yang bakal kamu lihat dari jam 7.30 sampai jam 4. Apalagi kalau jadi ASN itu ada aturan ketat, ikatan dinas gitu ya, ada tanda tangan, komitmen, nggak boleh pindah, nggak boleh resign, kurang lebih sampai 10 tahun. Nah, hari ini aku mau bagi tips terkait masalah milih instansi. Kenali dulu kenali dulu minat, bakat, latar belakang pendidikan. Jadi kesesuaian bidang, pilih instansi yang tugas sama fungsinya relevan dengan latar belakang pendidikan, jurusan atau keahlian yang kamu miliki. Nah, misalnya ya lulusan hukum gitu ya, mungkin bisa mempertimbangkan instansi-instansi seperti Kejaksaan, Mahkamah Agung, atau Kemenkumham, atau instansi lain yang buka formasi yang untuk pendidikanmu. Terus, habis itu, passion sama tujuan karir. Pikirin jenis pekerjaan apa yang misalnya diminati nih gitu ya. Kalau misalnya kerjaannya suka di teknis lapangan, mungkin bisa kayak misalnya di Kementerian PUPR, atau sukanya analisis mungkin bisa di Bappenas atau di BRIN, atau sukanya pelayanan publik bisa di Kementerian Kesehatan. Terus, cek dulu ruang lingkupnya. Kalau misalnya gitu ya, kamu suka yang berdampak nasional, bisa pilih pemerintahan pusat. Tapi kalau misalnya sukanya terjun langsung ke masyarakat gitu ya, bisa milih pemerintah daerah. Atau kalau misalnya buat, terutama gitu ya, buat, orang yang lahir dan besar itu bukan di daerah Jakarta gitu ya, bukan daerah ibu kota gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya tipe yang nggak bisa jauh dari rumah, bisa mempertimbangkan pemerintahan daerah masing-masing. Nah, jadi, eee, kurang lebih nih ya, pahamin bedanya pusat sama daerah dulu deh gitu ya. Pusat itu, jadi instansi pusat kementerian atau lembaga itu kalau gaji sama tunjangannya itu dari APBN. Jadi angkanya tuh stabil, pasti cair tiap bulan. Nah, ini yang makanya, sering kadang dijadiin, konten gitu ya, bedanya instansi pusat sama daerah. Kalau daerah dari APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Jadi, ya tergantung dari pendapatan asli daerah masing-masing gitu ya. Bisa jadi, ada yang daerahnya makmur, tukinnya makmur juga, atau sebaliknya. Atau bisa jadi, pendapatan daerahnya lagi turun gitu ya, nah tukinnya jadi rapelan gitu ya.
Terus kalau misalnya pemerintah pusat gitu ya, itu siap-siap deh gitu ya, karena biasa pemerintah pusat itu gitu ya, instansi pusat tuh juga punya instansi vertikal di bawahnya. Jadi siap-siaplah untuk keliling Indonesia, warawiri, bahkan ada kemungkinan untuk bisa mutasi di mana saja. Tapi kalau misalnya instansi daerah itu pasti lokasinya tetap di satu itu aja, mentok-mentok perginya itu ke pusat. Jadi tadi yang aku bilang, instansi daerah itu lebih aman buat yang nggak mau jauh dari keluarga. Nah, untuk masalah birokrasi, pemerintah pusat itu biasanya lebih sistematis. Jadi, dan terdigitalisasi. Jadi, udah seragam semua. Contohnya misalnya kayak, di pemerintah pusat tuh ya untuk masalah penyuratan kita udah pada rata-rata pakai Srikandi. Nah, kalau di pemerintah daerah itu dia bisa lagi punya sistem sendiri di bagian daerahnya. Jadi masih banyak sentuhan muatan lokal lah bisa ku sebut ya. Nah, kalau misalnya jenjang karir, otomatis instansi pusat itu lebih banyak posisi yang ditawarkan. Tapi kalau misalnya daerah, itu pasti dia, lebih ke fokusnya, jabatan apa nih yang dibutuhin buat pengembangan karir di daerah tersebut. Mungkin dari perbedaan instansi pusat dan daerah ini gitu ya, aku bisa sedikit kasih saran gitu ya. Saranku adalah gitu ya, kalau yang misalnya masih muda, suka explore, suka sistem yang tertata, pengen berkontribusi secara lebih, luas gitu ya, pilih deh instansi pusat. Tapi kalau misalnya tipenya maaf gitu ya, anak rumahan, terus bukan cuman anak rumahan atau misalnya ya mungkin kuliahnya di Jawa gitu ya, di ibu kota gitu ya. Tapi aku pengen balik untuk berkontribusi ke daerah asal deh gitu. Pilih instansi daerah. Nah, pas mau milih instansi, kan kita tahu ya yang namanya sosial media itu kan highlight moment ya. Kayak apa sih yang mau ditunjukin sama, si pemilik sosmed tersebut. Jadi kamu bisa cek track record budaya kerja lewat sosmed dari masing-masing instansi, buat ngelihat nih kayaknya instansi ini oke nih. Nah, makin cantik data yang kamu punya gitu ya, makin siap kamu untuk milih instansi. Jadi BKN pun biasanya merilis data jumlah pelamar di tiap instansi. Nah, setelah itu, tadi udah paham pusat sama daerah. Sebelumnya udah paham juga pendidikan kamu apa, fashion kamu apa. Yang ini masuk ke bagian, agak sedikit, realistis. Jadi, eee, ini udah ngebahas masalah kemungkinan lulus atau tidak dan terkait kamu seberapa kenal sama kompetensi kamu untuk bertarung di seleksi CPNS ini. Nah, apa, jadi jangan cuman fokus sama instansi yang kelihatannya seksi atau populer atau high profile gitu ya. Kalau misalnya kamu juga masih struggle atau butuh berjuang dalam mengerjakan soal-soal CPNS. Jadi banyak kok kadang instansi yang, kurang populer atau lokasi penempatannya itu misalnya jauh gitu ya, itu punya peluang lolos yang lebih besar karena, saingannya sedikit, banyak yang belum tahu. Nah terus, ini sedikit cerita ya masalah instansi yang terlihat seksi sama yang adem ayem gitu ya. Pengalamanku juga demikian, BPIP itu dibentuk tahun 2017. Jadi aku tuh angkatan ketiga CPNS-nya. Nah, belum banyak yang tahu pada saat itu. 3 tahun gitu ya, atas izin dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, dari aku nyoba, wah KY, Komisi Yudisial, terus aku coba Kominfo, yang lembaga gede-gede gitu ya. Terus aku coba Kemenkumham, ya Allah itu Hunger Game banget buat lulusan hukum. Terakhir jodohku alhamdulillah di BPIP. Dan
Tapi aku juga udah siap pada saat itu, karena aku tahu, oh BPIP-nya pasti di pusat. Nah, kamu juga perlu tahu potensi lokasi penempatan. Jadi, beberapa instansi, misalnya nih aku ambil contoh Kemenkumham, kan punya Kanwil, kantor wilayah, punya unit-unit kerja. Nah, bayangin deh itu kemungkinan untuk bisa dipindahin, ditepatin mutasi ke unit-unit kerja tersebut. Terus habis itu setelah udah kenal instansinya, segala macem, lihat formasinya, cek kursi kosongnya gitu ya. Misalnya ada formasi lulusan hukum di instansi kayak BPIP atau BRIN gitu ya. Tuh pasti lebih banyak pelamarnya dari formasi hukum di kejaksaan. Atau lihat juga tuh formasinya garing-garing nggak, ada ujung-ujungnya nggak. Wah, kalau garing-garing tuh makin makin banyak lagi tuh persaingannya. Sama kalau misalnya IP kamu kumlot, alhamdulillah, mending sekalian daftar aja ke lulusan terbaik. Karena ada 2 kemungkinan. Dan ini pengalaman pribadiku. Nggak semua orang itu bisa meraih prestasi demikian. Berarti kan secara otomatis jumlahnya mengecil. Dan yang kedua, tidak semua orang pede untuk bersaing sesama kumlot. Jadi, awalnya aku juga kayak, udahlah cari aman aja, ambil formasi umum. Tapi kemudian aku dikasih wejangan sama saudaraku, lah kamu kan kumlot S2-mu, daftar kumlot aja udah. Dan ternyata alhamdulillahnya di tempatku ada optimalisasi. Jadi pendaftar lulusan terbaik kemudian ada satu yang dimasukin ke umum karena scoring yang umum memang nggak memenuhi kriteria. Terus ketika memilih instansi gitu ya, cek juga pengumuman tahun lalu kalau bisa. Instansi mana yang akhirnya formasinya nggak terpenuhi atau pendaftarnya nol. Karena itu bisa jadi pintu belakang buat kamu masuk dengan persaingan yang minim. Nah, cek juga isi dompet untuk besaran gaji dan tunjangan. Jadi banyak yang ngira gitu ya, lulus CPNS langsung jadi sultan dengan gaji yang stabil. Padahal sistem gaji PNS itu, take home pay-nya PNS itu dibagi dua. Gaji pokok yang nilainya seluruh Indonesia sama, tergantung golongan dan pangkat kamu masuk. Terus ingat juga, pas CPNS tuh masih 80% dari gaji pokok. Bayangin 80% dari gaji pokok gitu ya. Eee, tap apa, tapi kebutuhannya ada banyak gitu ya. Apalagi kalau yang merantau. Nah, terus yang kedua ada tunjangan kinerja atau TPP kalau di daerah. Ini memang bedanya bisa langit dan bumi, punya tawaran masing-masing. Nah, itu perlu, dicek. Dan sama, perlu dicek juga nih, perlu dipahamin, penerimaan take home pay-nya PNS tuh, ASN itu nggak semua di tanggal 1, tapi ada yang di tanggal 1 untuk gaji, nah untuk tukin itu, tunjangan tuh bisa di minggu kedua atau minggu ketiga. Bahkan kalau perlu dan kalau rajin, tanya ke senior atau kenalan di instansi kamu mau ngelamar. Karena aku kejadian. Jadi, eee, pada saat itu, untungnya aku udah dapet tapi nggak kebayang juga sih. Jadi tempatku itu karena memang baru kayaknya ya pas itu BPIP, tukinnya itu cairnya itu nggak pas masuk. Jadi cairnya itu 8 bulan setelah kerja. Aku merantau, harus bayar, eee, kos, makan, transport, dan lain segala macam dengan 80% gitu ya, tanpa tunjangan dan 80% tuh pas itu golongan 3 tuh kalau kurang kalau nggak salah tuh sekitar 2 jutaan deh. Ngomongin gaji sama tunjangan nih bukan soal materialistis, tapi realistis. Jangan sampai abis lolos bangga, tapi nah ini yang banyak kejadian dan ngeselin banget, ngundurin diri dan kena denda akhirnya. Cuman gara-gara nggak siap finansial di tahun pertama. Padahal banyak orang lain yang pengen daftar di formasi yang udah kamu pilih. Jadi riset sedalam mungkin, siapin tabungan darurat sebelum berangkat kalau misalnya memang memilih instansi yang bukan di tempat kamu tinggal. Pastikan kamu memang pilih yang instansinya sehat, nyaman. Nah, pilihlah instansimu dengan kepala dingin, gunain data, hitung logika. Jangan sampai semangat gebu-gebu di awal, padam karena kaget lihat realita di lapangan. Ingat loh, denda ratusan juta sama blacklist itu nyata, 2 tahun anggaran nggak bisa daftar. Nah,
Walaupun gitu ya, balik lagi gitu ya, jadi ASN punya kebanggaan tersendiri, bisa berkontribusi untuk negara, itu memang nggak kenilai harganya. Oke, habis nonton video ini udah siap nentuin pilihannya? Kira-kira mau daftar apa tahun 2026 ini? Mari kita berdoa semoga yang nonton ini bisa lancar proses seleksinya. Jangan lupa like sama subscribe-nya. Mama Dea pamit undur diri, kita ketemu di konten berikutnya. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.